Xiaolong ragu sejenak, dan jelas mengerti kata-kata Qin Chen. Dia menatap danau jiwa. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya, sinar cahaya yang tegas muncul di mata kecilnya, dan kemudian mengangguk. Jelas, ia rela memasuki danau jiwa ini. Karena merasa bahwa ini akan menjadi peluang baginya, dan peluang untuk mengubah takdirnya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Karena Xiaolong bersedia, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena kamu bersedia, selama kamu keluar dari situ, tidak peduli apa hasilnya, kamu akan menjadi mitraku. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan kemudian, ketika dia mengangkat tangannya, satu buah kekacauan muncul di tangannya. Xiaolong, danau jiwa ini mengandung aura kekacauan yang mencengangkan. Meskipun kamu dapat bertahan hidup di sungai bintang gelap, kamu mungkin tidak dapat menahan aura kacau yang begitu menakutkan. Kamu harus mengambil buah kekacauan ini terlebih dahulu. Ucap Qin Chen berkata kepada Xiaolong. Bos, terlalu boros bagimu untuk memberikan buah kekacauan kepada lobster kecil ini. Ucap semut kecil dan Xiao Huo mengelilingi Qin Chen dan berkata dengan tidak percaya. Buah kekacauan adalah harta yang sangat didambakan oleh para master terhormat. Untuk buah kekacauan, para master di Zun akan bertarung untuk mendapatkannya, tapi sekarang, Qin Chen benar-benar memberikan buah kekacauan terakhirnya kepada seekor lobster kecil, ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan jika dibawa ke pelelangan pasar gelap, harga buah kekacauan pasti tidak akan lebih rendah dari Xiaolong, makhluk asing di sungai bintang gelap. Sekarang, Qin Chen langsung membiarkan Xiaolong menelan buah kekacauan. Bos, ini terlalu boros kan? Xiao Huo dan aku juga bisa melakukannya. Ucap Xiao Yi memandangi Xiaolong yang memegang buah kekacauan, dan mau tidak mau berkata dengan iri. Oke, jika aku memiliki buah kekacauan lagi di masa depan, aku pasti akan memberikannya kepada kalian semua, tapi sekarang Xiaolong akan menjalankan misi dan harus memakan buah kekacauan itu. Kata Qin Chen dengan senyum masam. Qin Chen tahu betul bahwa untuk memasuki danau jiwa itu, Xiaolong harus menelan buah kekacauan untuk merangsang potensinya dan mendapatkan perlindungan dari kekuatan yang kacau. Jika tidak, Xiaolong tidak akan bisa memasuki tempat itu. Xiaolong juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Dua penjepit besar menjepit buah kekacauan itu, dan dia bahkan memakan buah kekacauan itu tanpa membuang kulitnya. Semut kecil dan api kecil itu meneteskan air liur. Ketika naga kecil itu menelan buah kekacauan, aura kekacauan di atasnya langsung meningkat beberapa kali, dan rantai dewa tatanan naga sejati muncul di tubuhnya, yang terjalin secara instan. Dalam sekejap mata, semua rantai dewa ketertiban Xiaolong terjalin menjadi perisai kekacauan, dan tubuhnya ditutupi dengan nafas yang kacau, seolah-olah telah berubah menjadi makhluk yang kacau. Setelah Xiaolong menelan buah kekacauan, Qin Chen masih sedikit khawatir. Dia melambaikan tangannya ke pohon iblis 10.000 dunia. Tiba-tiba, sebuah ranting dari pohon iblis 10.000 dunia melayang, dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Xiaolong, ini adalah ranting dari pohon iblis 10.000 dunia. Pohon iblis 10.000 dunia dapat menelan semua kekuatan jiwa. Jika kamu memakan ranting pohon iblis 10.000 dunia, itu dapat melindungimu dari invasi kekuatan jiwa. Setidaknya, bisa membuatmu bertahan sebentar. Xiaolong mengangguk, dan memakan ranting pohon iblis 10.000 dunia ke dalam ruang di tubuhnya. Xiaolong, apalagi yang perlu kamu persiapkan, katakan saja. Ucap Qin Chen berkata lagi. Xiaolong berbalik dan menarik napas tajam ke danau Netherworld Star River. Tiba-tiba, aliran air sungai bintang gelap seperti naga air langsung tersedot ke dalam ruang tubuh Xiaolong. Kemudian, Xiaolong mengangguk ke arah Qin Chen, menandakan bahwa dia sudah siap. Di tepi danau jiwa, mata tertutup Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan kemudian, duduk di tepi danau, dia mengeluarkan naga kecil itu di hadapan publik. Begitu naga kecil itu keluar, itu seperti nyala api merah yang menggelinding. Segera setelah naga merah penjepit raksasa muncul di tangan Qin Chen, nafas itu langsung menarik perhatian orang-orang terhormat lainnya di sekitarnya. Setelah melihat Xiaolong, semua orang terkejut. Ini, udang karangkan. Ini sepertinya spesies asing di sungai bintang gelap, apakah kamu merasakannya? Udang karang ini memiliki nafas sungai bintang gelap.
Apakah kamu berbicara tentang sungai bintang gelap di pasar gelap? Memang benar aura udang karang ini sangat mirip dengan ikan senguang di sungai bintang gelap. Apakah itu benar-benar ditangkap dari sungai bintang yang gelap? Ucap banyak orang tercengang, sedikit tidak bisa mempercayainya, tidak tahu apa yang dilakukan Qin Chen dengan udang karang. Banyak orang terdiam. Naga kecil, semuanya terserah padamu. Qin Chen mengabaikan pembicaraan dan pandangan dari orang-orang terhormat lainnya di sekitarnya, dan serangkaian aturan dan rantai dewa keluar dari tubuhnya, terhubung dengan naga kecil itu, dan langsung menjerat dan bergabung dengannya. Dengan suara mendesir, setelah menggunakan rantai hukum untuk melilitkan Xiaolong, Qin Chen langsung menempatkan Xiaolong di tepi danau jiwa. Xiaolong langsung naik ke danau tanpa ragu-ragu. Ketika Xiaolong memasuki air danau, nyala api ilahi yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan rasanya seperti seekor naga kecil sedang terbakar. Apakah orang ini gila? Danau jiwa ini tidak dapat dimasuki bahkan jika itu adalah di zon puncak. Begitu udang karang ini masuk, itu akan langsung dimusnahkan bukan? Gila? Sungguh gila, ucap para master terhormat lainnya mencibir. Tapi Qin Chen terkejut menemukan bahwa Xiaolong tidak langsung berubah menjadi abu ketika dia memasukinya seperti yang terhormat lainnya yang terbakar dengan aura kacau yang mengerikan. Dalam sekejap mata, Xiaolong menghilang ke dalam danau. Qin Chen merasakan bahwa Xiaolong telah memasuki danau jiwa. Dia duduk diam di tepi danau jiwa dan memandangi air danau. Meskipun ekspresinya tenang, dari cara dia memandangnya, itu terlihat sangat serius. Orang ini, ekspresinya terlalu serius. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa udang karang ini bisa masuk ke danau jiwa? Izinkan saya mengatakan bahwa udang karang ini telah lama berubah menjadi ketiadaan. Itu sangat disayangkan. Lobster seperti itu pasti rasanya sangat enak. Ini sangat sia-sia, ucap banyak orang berbicara di samping, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras. Mereka hanya berbisik dan masuk ke telinga Qin Chen. Mata Qin Chen serius, dan dia mengabaikan diskusi orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, kekuatan mentalnya sepenuhnya terkonsentrasi di danau jiwa. Dalam persepsinya, naga kecil itu menyelinap ke kedalaman danau jiwa sedikit demi sedikit. Danau jiwa sangat aneh dan mengandung kekuatan emas khusus. Saat naga kecil itu memasukinya, energi naga di tubuhnya mendapat nutrisi yang luar biasa, dan bahkan ada ilusi bahwa dia ingin menjadi naga sejati. Xiaolong menarik rantai hukum, dan menurut persepsinya, dia menembus ke kedalaman danau jiwa sedikit demi sedikit, dan terus mendekati tempat yang memiliki daya tarik kuat padanya. Persepsi Qin Chen melekat pada Xiaolong, dan dia menatap ke kedalaman danau. Perlahan-lahan, naga kecil itu datang ke dasar danau, dan penindasan jiwa menjadi semakin kuat. Rantai ketertiban pada naga kecil itu mekar dengan cahaya ilahi, dan berada di bawah tekanan yang luar biasa, jika bukan karena kekuatan dari buah kekacauan dan pohon iblis 10.000 dunia, ditambah kekuatan air sungai bintang gelap, cahayanya akan lenyap dalam sekejap. Saat Xiaolong datang ke dasar danau, nyala api yang mengerikan di tubuhnya juga samar-samar menerangi dasar danau jiwa, menyebabkan Qin Chen menghirup udara dingin. Di dasar danau jiwa ini, sebenarnya terdapat kotak-kotak tanaman air yang padat, dan tanaman air yang tak terhitung jumlahnya beriak seperti rambut panjang wanita, dan mengambang di dasar danau. Ketika Xiaolong mendekati jangkauan tanaman air, tiba-tiba, tanaman itu sepertinya merasakan invasi orang luar, dan dengan cepat menjeratnya. Akar tanaman benar-benar menjerat Xiaolong di sini, dan membungkus seluruh tubuhnya. Xiaolong segera mengayunkan penjepit besar dan memotong dengan cepat ke arah tanaman air. Dia mendengar suara klik terus-menerus, dan tanaman air jiwa dengan cepat dipotong olehnya, tetapi dia tidak berani tinggal di sini, dan bergerak maju dengan cepat. Tanaman air yang tak terhitung jumlahnya terkejut, bergegas ke Xiaolong dengan panik, dan di bawah kotak tanaman air itu, kepala makhluk ganas terbangun, entah berubah menjadi cakar tulang, atau berubah menjadi hantu gelap, dan berubah menjadi binatang buas gelap. Itu dengan cepat menerkam ke arah Xiaolong. Tidak baik, gumam Qin Chen terkejut. Jika makhluk jahat yang ganas ini menangkap Xiaolong, semuanya akan berakhir. Di tubuh Qin Chen, kekuatan hukum yang mengepul mekar. Rantai hukum ilahi yang melilit Xiaolong mekar dengan cahaya pelangi yang menyilaukan,
dan nafas asal mekar. Pada saat ini, Qin Chen tidak peduli dengan pikiran sekecil apapun, semua jenis kekuatan magis bermekaran, di rantai hukum, semua jenis jalan bermekaran, termasuk pedang, api, dan pembunuhan. Semua jenis kekuatan magis berkembang, terjerat dengan benda-benda ganas itu, untuk mencegah mereka menyerang Xiaolong. Seluruh danau jiwa berfluktuasi, dan permukaan air beriak, seolah-olah ada sesuatu yang mengguncang seluruh danau. Banyak master terhormat di tepi danau terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa danau jiwa ini tiba-tiba berfluktuasi? Sudah dekat, gumam Qin Chen menghela nafas. Dengan bantuannya, naga kecil itu semakin dalam dan dengan cepat mendekati lokasi kekuatan yang kuat. Saat berikutnya, mata Qin Chen melebar. Persepsi jiwanya menyertai naga kecil itu, dan dia telah melihat apa yang menariknya. Ini adalah manik hitam yang sangat sederhana. Manik hitam ini tergantung di dasar danau jiwa ini. Itu sangat umum. Namun, manik hitam yang tergantung di danau jiwa seperti itu memberi orang rasa keanehan yang kuat. Benda lain terbungkus tanaman air untuk membentuk kotak tanaman air, tetapi manik hitam ini tergantung di dasar danau jiwa, dan tidak ada tanaman air di dekatnya, bahkan tidak ada makhluk ganas yang berani mendekat ke sini. Naga kecil itu merasakan daya tarik yang kuat pada manik hitam itu, dan dengan desir, dia ingin meraih manik hitam itu. Wajah Qin Chen sedikit berubah, dan jiwanya buru-buru berkata, hati-hati. Dari manik-manik hitam, nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar. Dalam benak Qin Chen, sepertinya dia mendengar suara raungan naga, dan kemudian, dampak yang mengerikan melanda. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat bayangan naga berkedip di manik-manik hitam. Xiaolong langsung terguncang, dan kekuatan penindas yang kuat datang ke arah Qin Chen untuk menekannya. Apa yang ada di manik hitam ini? Pikir Qin Chen dengan ngeri di dalam hatinya, dan dengan suara rendah, dia melepaskan jiwanya secara maksimal dan menghadapinya. Xiaolong juga memuntahkan gelembung, api merah di tubuhnya sangat menyilaukan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, dan dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dan mengikuti Qin Chen untuk melepaskan jiwanya. Pada saat Qin Chen melepaskan jiwanya, manik-manik hitam itu meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Dalam cahaya hitam itu, rune dan rahasia misterius menyelimuti kekuatan jiwa Qin Chen dan Xiaolong. Tiba-tiba, jiwa Qin Chen, Xiaolong, dan manik-manik hitam tiba-tiba menghilang bersama. Qin Chen merasa jiwanya telah melewati penghalang tertentu dan memasuki tempat lain. Membuka matanya, Qin Chen melihat bayangan naga yang menakutkan melayang di langit, menatap dirinya sendiri dengan dingin. Ini adalah bayangan besar berbentuk naga dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Itu ditutupi dengan sisik dan memiliki 2 tanduk panjang di kepalanya. Kumis naga itu mengambang. Sisik di tubuhnya penuh dengan warna ungu yang kacau, berkelap-kelip dengan aura yang mengerikan. Cakar naganya sangat padat sehingga tampaknya mampu menguasai sungai bintang di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seekor naga sejati. Gumam Qin Chen menghirup udara dingin, dan bayangan naga sejati di depannya menjulang tinggi dan menakutkan, seolah-olah itu bisa melenyapkan dirinya hanya dengan satu pikiran. Senior adalah, ucap Qin Chen, hatinya tenggelam dan buru-buru berkata dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa merasakan bahwa semua yang terjadi di sini disebabkan oleh naga sejati yang sangat besar ini. Napas kekacauan yang memancar dari tubuh naga sejati di depannya bahkan bisa dibandingkan dengan pohon kekacauan. Ini benar-benar seorang ahli top dari zaman kuno. Huff, kalian berdua berani datang untuk mengganggu istirahat kursi ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengambil bola naga kehidupan dari kursi ini? Itu hanya mencari kematianmu sendiri. Ucap naga sejati dengan dingin, matanya yang besar seperti lonceng tembaga menatap Qin Chen. Qin Chen ngeri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani ceroboh, dan buru-buru berkata, junior ini sembrono dan telah mengganggu senior. Junior ini juga meminta senior untuk menenangkan amarahnya. Apakah senior adalah klan naga sejati? Junior ini juga merupakan murid klan naga sejati, karena junior merasakan ketertarikan dari senior, jadi junior bergegas masuk. Jika junior telah menyinggung, mohon maafkan junior ini. Ucap Qin Chen memberi hormat. Hahaha,
Klan Naga Sejati. Kata bayangan besar dari naga sejati menatap Qin Chen, sosoknya mengambang dalam kekacauan, dan aura yang menakutkan itu benar-benar seperti dewa, membuat Qin Chen sulit untuk melawan. Bayangan besar naga sejati ini menatap Qin Chen dan mencibir, "Naga sejati, apakah kamu benar-benar dari klan naga sejati? Kamu memiliki aura naga sejati, kekuatan naga sejati, dan darah naga sejati, tetapi kamu tidak memiliki jiwa naga sejati. Apakah kamu berpikir bisa bersembunyi dari kursi ini? Apakah kamu tahu siapa kursi ini?" Begitu dia mengatakan ini, tubuh Qin Chen terkejut, dan hatinya langsung tenggelam. Meskipun jiwa Qin Chen telah berevolusi menjadi naga sejati, dia hanya bisa menipu orang-orang terhormat biasa. Di ruang misterius ini, bayangan naga sejati di depannya dapat melihat penyamarannya. Senior benar-benar menarik perhatian. Junior memang bukan dari klan naga sejati. Namun, itu adalah suatu kebetulan bahwa tubuh naga junior yang sebenarnya berevolusi dengan sukses. Junior tidak pernah membunuh naga sejati, dan naga kecil di sebelah junior memang keluarga dari naga sejati. Kata Qin Chen dengan gelisah. "Huff, orang di sisimu ini memang memiliki jiwa naga dari klan naga sejatiku. Namun, seharusnya itu karena ia melakukan kesalahan. Jiwanya didorong ke dunia bawah dan memasuki tubuh dosa setelah 6 reinkarnasi. Meskipun dia memiliki jiwa naga, tapi tubuh berdosa ini harus melalui malapetaka yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka benar-benar dapat berubah menjadi tubuh naga, mengubah jiwa mereka, dan kembali ke klan naga sejatiku." Kata bayangan naga sejati dengan dingin. Senior benar-benar menarik perhatian, dan junior mengaguminya, tapi bagaimanapun juga, Xiaolong memang klan naga sejati, dan junior memiliki kesan yang sangat baik tentang klan naga sejati. Ucap Qin Chen buru-buru berkata dan melanjutkan, "Jika senior baik-baik saja, bisakah senior membiarkan junior pergi? Junior pasti tidak akan mengganggu senior lagi." Jika benda yang menarik napasnya adalah benda tanpa pemilik, Qin Chen mengatakan itu akan menjadi kesempatan untuk mengambilnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa ada monster prasejarah tua di dalam manik-manik hitam yang menarik dirinya sendiri, dan Qin Chen sama sekali tidak tahu. Hahaha. Bayangan naga sejati tertawa dan menatap Qin Chen, "Apakah menurutmu ruang jiwa dari kursi ini adalah tempatmu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Kebetulan kursi ini sudah tertidur selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak mencicipi jiwa yang lezat. Kalian berdua, karena kalian berada di bawah komando klan naga sejatiku, berikan jiwa kalian kepadaku." Kata bayangan naga sejati dengan dingin. "Senior," ucap Qin Chen, wajahnya berubah. "Kenapa? Kamu tidak mau?" Ucap bayangan naga sejati menatap Qin Chen dengan dingin dan melanjutkan, "Sejujurnya, kursi ini adalah makhluk asli alam semesta, yang dilahirkan oleh roh mulia antara langit dan bumi. Hong Huang Zulong adalah leluhur sebenarnya dari klan naga sejati. Kamu beruntung disukai oleh leluhurmu ini, dan juga dapat dianggap sebagai berkah dari hidupmu." "Leluhur naga ini," gumam Qin Chen terkejut. Namun, membiarkan dia mengorbankan jiwanya satu sama lain, sungguh lelucon. "Xiaolong, ayo pergi." Ucap Qin Chen tiba-tiba terbangun, mengambil naga kecil di sebelahnya, dan melarikan diri. Namun, Qin Chen tiba-tiba menemukan dirinya terjebak di tempat yang sama. Melihat ada kekosongan di depannya, dia tidak bisa keluar selama setengah menit. Dia melihat kembali ke leluhur naga Hong Huang, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain hanya menatapnya dengan mengejek. "Mau lari? Konyol, di ruang jiwa kursi ini, tidak ada dewa yang bisa melarikan diri." Ucap leluhur naga Hong Huang membuka mulutnya dan mencibir, "Masuklah ke mulut kursi ini dengan patuh. Kamu dapat yakin bahwa tidak akan ada rasa sakit. Ini akan menjadi berkah yang tidak dapat kamu kembangkan untuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu hanya bagian dari pemisahan jiwamu, tubuhmu masih di pantai, bahkan jika kehilangan pemisahan jiwa itu bukan masalah besar. Itu bisa dianggap sebagai hukuman karena kamu berpura-pura menjadi klan naga sejatiku." Qin Chen memandangi mulut berdarah itu, seolah-olah dia bisa melihat lubang hitam yang bisa menelan dunia abadi, dan samar-samar mendengar suara leluhur naga yang agung. Pada saat ini, untuk beberapa alasan,
Hati Qin Chen menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Tiba-tiba, kepanikan di wajah Qin Chen juga menghilang, matanya berkilat, dan dia melihat ke arah leluhur naga.